Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andialia Faira dari kelas 10-3 absen 5. Perkenalkan, nama saya Kateo Raja, kelas 10-3 absen 28. Kami di sini akan mensosialisasikan cara melakukan pemilihan suara yang baik dan benar. Nah, apakah kalian di sini ada sudah pernah melakukan pemilih umum sebelumnya? Sudah. Wah, sepertinya sudah ada yang pernah dan belum pernah ya. Ya. Setiap pemilihan umum memiliki proses yang panjang, mulai dari penentuan calon peserta, tahapan kampanye, hari pemungutan suara, dan perhitungan suara yang menjadi faktor penentu pemenang. Perhitungan suara ini terbagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama, proses teknis yakni menghitung total suara sah dari setiap tempat pemungutan suara setelah pencoblosan. Nah, yang banyak diketahui masyarakat hanya sampai di sana saja. Tetapi bagian keduanya, bagaimana cara menghitung suara agar calon dinyatakan menang? Tidak semua masyarakat tahu. Untuk menentukan pemenang tidak asal nambah-nambah saja, bukan sederhana itu. Dalam pemilihan ini, kami memilih metode perhitungan suara bernama majoritarian atau dinyatakan menang jika bukan suara mayoritas. Jadi, calon ketua OSIS dinyatakan menang kalau dapat suara terbanyak. Baiklah, mari kita perlihatkan bagaimana langkah-langkah pemilihan umum yang baik dan benar. Tata cara: 1. Masuk melalui pintu yang telah disediakan di TPS. 2. Serahkan formulir yang telah diberi sebelumnya dan tunggu hingga panitia menyebut namamu. 3. Ambil surat-suara. 4. Lakukan pencoblosan di bilik suara. Pastikan suaramu sah dan berhasil. Kelima, lipat surat suara dan sesuai dengan petunjuk. Masukkan ke kotak suara yang tersedia. Keenam, jangan lupa celupkan jarimu ke tinta sebagai bukti kamu telah memberikan suaramu. Ketujuh, selesai. Kini secara resmi kamu telah aktif berpartisipasi dalam pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemungutan suara, kita akan lanjutkan ke sesi perhitungan suara. Bagaimana sih cara perhitungan suara yang dilakukan oleh panitia? Perhitungan suara adalah proses yang dilakukan setelah pemilih menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang akan menjadi pemenang. Tujuannya adalah supaya seluruh masyarakat bisa memantau pergerakan perhitungan suara yang didapat dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sampai akhir sebelum penetapan pemenang. Cara perhitungan suara: ketua dibantu anggota membuka kotak suara. Panitia mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah suara. Kedua menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan surat jelas atau memperlihatkan kepada saksi atau pengawas. 3. Ada anggota yang mencatat di dalam formulir dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. 4. Anggota lain bertugas. 5. Anggota yang lainnya menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon. 6. Sampul yang dimasukkan dalam kotak suara adalah sampul surat suara sah dan sampul yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau boleh dicoblos sampul surat suara tidak sah. 7. Ketua menutup rapat penghitungan suara. Nah, begitulah tata cara dalam pemilihan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Mudah kan? Sesuai dengan slogan kita nih, kenali calonnya, tentukan pilihanmu. Kita harus mengenali calon yang bakal kita pilih nanti, seperti memahami visi mereka dan juga memastikan apakah misi mereka sudah cocok dan bermanfaat di masa depan nanti. Mungkin cukup sekian dari kami sebagai perwakilan sosialisasi pemilihan ketua OSIS SMA Ardika Sidoarjo periode 2022-2024. Cukup sampai di sini yang dapat saya
sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada persalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.